Selain terkenal dengan batik Riau yang bermotif khas Melayu yang sangat indah, Riau juga terkenal dengan lancang kuning. Lancang kuning sudah menjadi cerita rakyat Riau turun-temurun di daerah Pekanbaru Riau. Lancang kuning adalah sebuah kapal. Konon kapal yang mempunyai warna kuning adalah merupakan kendaraan untuk para pembesar kerajaan seperti raja, datuk dan lain-lain. Lancang kuning terdiri dari kata lancang yang mempunyai arti melaju, dan kuning sebagai lambang daulat dan harkat martabat. Lancang kuning bercerita tentang konflik dan dendam pribadi para penguasa, yang akhirnya ikut menghancurkan pemerintah dan masyarakatnya. Cerita rakyat Riau ini dimulai dari seorang raja yang bernama Datuk Laksamana Perkasa Alam. Sebagai seorang raja dia mempunyai dua orang panglima kepercayaan, yang bernama Panglima Umar dan Panglima Hasan. Selain itu dia juga mempunyai seorang dukun yang bernama Bomo, yang mempunyai tugas menjaga keselamatan orang-orang istana. Panglima Umar dan Hasan sama-sama tertarik pada seorang wanita cantik yang bernama Zubaidah. Persaingan ini dimenangkan oleh Panglima Umar. Panglima Umar lebih dahulu mempersunting Zubaidah sebagai istrinya. Menyaksikan hal ini Panglima Hasan kecewa dan bermaksud jahat untuk merebut Zubaidah dari tangan Panglima Umar. Dalam upaya ini Panglima Hasan mengajak Bomo sang dukun istana agar ikut membantu menyingkirkan Umar. Panglima meminta sang dukun untuk menyampaikan pada sang raja bahwa dirinya bermimpi agar beliau membangun sebuah kapal lancang kuning untuk mengamankan perairan dari bajak laut. Raja Datuk Laksmana menyetujui hal tersebut, dan mulailah dibuat sebuah kapal lancang kuning selama berhari-hari. Pada saat kapal lancang kuning hampir selesai, Panglima Hasan dan Dukun Bomo melakukan rencana berikutnya. Dengan membuat kebohongan baru, mereka mengatakan kepada raja bahwa Batin Sanggono telah melarang para nelayan dari Bukit Batu untuk mencari ikan di Tanjung Jati. Selanjutnya untuk mengikuti perintah Datuk Laksamana, akhirnya Panglima Umar pergi ke Tanjung Jati untuk menanyakan perihal tersebut kepada Batin Sanggono. Setelah mendapat penjelasan dari Batin Sanggono, akhirnya Panglima Umar sadar bahwa dirinya menjadi korban kebohongan. Sementara itu pada saat Panglima Umar pergi, Panglima Hasan merayu Zubaidah yang tengah hamil tua agar mau menjadi istrinya. Namun maksud Panglima Hasan ditolak oleh Zubaidah. Panglima Hasan tidak sampai di situ saja. Akhirnya kapal lancang kuning yang rencananya akan diluncurkan ke laut pada saat bulan purnama dibuat seolah-olah tidak bisa digerakkan. Walaupun didorong oleh banyak orang, Dukun Bomo menyarankan agar ada yang dikorbankan, yaitu seorang wanita yang hamil tua, agar kapal lancang kuning bisa didorong ke laut. Datuk Laksama akhirnya menunda peluncuran kapal lancang kuning. Namun Panglima Hasan justru menemui Zubaidah. Jika tidak mau menjadi istrinya maka dia akan dijadikan sebagai korban bagi lancang kuning. Tubuhnya akan dijadikan gilingan agar kapal lancang kuning bisa meluncur ke laut. Zubaidah tetap menolak permintaan Panglima Hasan. Karena itulah Panglima Hasan menarik Zubaidah dan menjadikan gilingan kapal lancang kuning. Kapal lancang kuning pun meluncur ke laut dan Zubaidah tewas bersama jabang bayinya. Betapa terpuruknya hati Panglima Umar setelah mengetahui nasib istri dan jabang bayinya. Dengan jahatnya Panglima Hasan justru memfitnah Raja Datuk Laksamana sebagai dalang semua ini. Mendengar ini Panglima Umar kemudian mencari dan membunuh Datuk Laksamana. Namun menyesalah Panglima Umar setelah mendapat penjelasan dari Dukun Bomo bahwa yang menjadikan Zubaidah sebagai gilingan lancang kuning sebenarnya adalah Panglima Hasan. Mengetahui itu Panglima Umar langsung mencari Panglima Hasan dan kemudian membunuhnya juga. Panglima Umar yang dalam keadaan terpukul kemudian berlayar ke Tanjung Pati, Malang. Di tengah laut kapal lancang kuning diterjang badai dan tenggelam.
Akhirnya Panglima Umar pun tewas dan kerajaan Bukit Batu pun berakhir sudah.